Mase, Ciao Sang Hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita masuk di pembelajaran yang ke-6. Sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan disimak, cekidot. Kita masuk ke pelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Anak-anak sudah siap semua? Baik, jangan lupa buka buku temanya dan siapkan alat tulisnya. Pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Tiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Nah, anak-anak, mari perhatikan gambar ini. Setelah kalian amati, kalian buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Kamu bisa membuatnya dalam sebuah tabel seperti ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata. Apa? Iya betul, siput. Nah, berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yaitu kupu-kupu. Baik, ayo kita membaca. Bacalah teks pada halaman 53, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bacalah dengan seksama supaya kamu bisa dengan mudah menemukan ide pokoknya. Kita mulai dari paragraf 1. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Dari bacaan tadi, kita bisa menemukan ide pokok paragraf 1 yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kita masuk ke paragraf 2. Ayo kita baca bersama-sama. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu contoh organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Anak-anak bisa menemukan ide pokok paragraf kedua yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Bagus ya. Anak-anak sudah paham berarti. Sekarang kita akan masuk paragraf 3. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Ide pokok pada paragraf 3 ini, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan.
Terima kasih sudah Kupu-kupu menyaksikan memiliki video pembelajaran kemampuan ini. terbang Nantikan yang luar video biasa. pembelajaran Kupu-kupu berikutnya. bisa terbang sejauh ribuan Wassalamualaikum kilometer untuk mencari warahmatullahi daerah yang hangat wabarakatuh. ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ide pokok paragraf keempat ini adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Nah, tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini.